Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjer Budi Santoso dari kelas 5A6 dengan NIM 2018 008 146. Oke, saya akan menjelaskan tentang UAS Destructive Management, yaitu dengan judul Perubahan pada Sistem Pembayaran di Kedai Kopi. Selamat menonton. Oke, yang pertama sebelum masuk ke pembahasan, jadi untuk sistem pembayaran di kedai kopi ini sekarang banyak menggunakan kris code atau bisa dikenal dengan QR code. Ya, jadi QR code ini adalah kode QR standar Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di Indonesia. QRIS dapat digunakan untuk semua ponsel cerdas dengan mempunyai kode QR. Jadi kalau misalnya di depan meja bar itu atau di depan saat kita akan membayar itu ada barcode yang biasanya ditempatkan di sudut yang mudah dicari. Nah, setelah itu kita scan aja lewat handphone, lalu dengan memasukkan nominal berapa yang kita habiskan, lalu setelah itu kita masukkan PIN, lalu kalau sudah kita tunggu prosesnya beberapa detik, habis itu sudah selesai. Itulah pembayaran dengan menggunakan QR code atau QRIS. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang utama, yaitu tentang perubahan sistem pada kedai kopi. Perkembangan di kedai kopi di Indonesia semakin banyak karena untuk saat ini budaya ngopi di kalangan anak muda sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup, dan mereka bukan hanya untuk sekedar nongkrong saja, tetapi dapat mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan di kedai-kedai kopi. Nah, itu dampak dari COVID-19 kemarin saat 2000 awal 2020 ya. Nah, terus pemerintah maupun pengusaha-pengusaha mengadakan istilah work from anywhere atau work from coffee shop mungkin yang lebih terkenal. Nah, untuk di kedai kopi ini bukan hanya menawarkan kopinya saja yang nikmat, tetapi juga lebih ke fasilitas, mungkin ada smoking AC, ada wifi, ada juga stop kontak yang banyak gitu. Terus juga banyak juga kedai kopi sekarang yang mengedepankan interior atau bangunannya, jadi instagramable lah kalau untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi mereka lebih betah untuk ngopi di kedai kopi favoritnya. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini bukan hanya saja sekedar mengerjakan pekerjaan di rumah atau di kedai kopi atau di mana, tapi juga mempengaruhi dalam sistem pembayaran. Yang kita ketahui bahwa kita harus menjaga jarak, jangan berkontak fisik langsung, sehingga mungkin dari kedai-kedai kopi ini berinovasi dalam sistem pembayarannya, bisa menggunakan credit card atau menggunakan e-money dengan scan barcode atau yang lebih dikenal dengan sistem QRIS. Saya akan menyinggung dikit tentang menjamurnya kedai kopi di Indonesia ya, terutama di Yogyakarta ini. Yang pertama itu mungkin karena Yogyakarta itu tidak pernah habis mahasiswanya, sehingga untuk tren ngopi atau tren nongkrong di kedai kopi itu tidak akan pernah habis. Nah, ini saya menjabarkan ada 7 faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis di kedai kopi di Indonesia. Yang pertama, kebiasaan budaya atau nongkrong sambil ngopi seperti yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya,
itu adalah meningkatnya daya beli konsumen ya, dari menengah ke atas, dan harga RTD di coffee shop modern lebih terjangkau. Selanjutnya adalah manfaat QRIS atau QR Code. Yang pertama, transaksi akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, tidak usah membawa uang atau sebagai alternatif pembayaran. Mungkin jika tidak ingin membawa uang tunai bisa menggunakan QRIS. Yang ketiga, meminimalisir peredaran uang palsu. Karena sekarang mungkin hampir 99% uang palsu itu sama dengan uang asli. Makanya dengan QRIS kita bisa meminimalisir terjadinya transaksi dengan uang palsu. Yang keempat, bagian dari merchant. Yang kelima, mudah dalam analisis. Untuk pemasukan keuangan kedai kopi itu lebih mudah. Di sini adalah contoh penggunaan QRIS ya. Jadi ini ada seseorang yang sedang membayar QRIS di kedai kopi. Ya, untuk yang belum tahu, QRIS itu bisa dipakai untuk semua pembayaran. Bisa GoPay, OVO, terus bank-bank yang lainnya dan sebagainya. Semua pembayaran transaksi elektronik bisa dilakukan lewat QRIS. Ya, kita sampai ke kesimpulan. Jadi Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS itu adalah upaya standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh perusahaan yang menggunakan teknologi finansial, khususnya e-money. Jadi buat teman-teman, kalau yang sudah pakai QRIS selamat, kalau yang belum silahkan mencoba, akan sangat-sangat berguna, apalagi sekarang masih dalam kategori endemi ya. Jadi kurangi kontak fisik secara langsung dan membayarkan melalui QRIS. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan penjelasan saya tentang sistem pembayaran baru di kedai kopi menggunakan QR Code tadi. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia. Enjoy.